Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Rahmat Alfitra dengan NIM 24060083. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang permintaan agregat 2 pada bab 11 buku Menkyu Makroekonomi. Pertama adalah model ISLM dari AD atau agregat demand. Sekarang bahwa kita telah membuat model ISLM, permintaan agregat, mari kita terapkan pada tiga hal. Pertama adalah penyebab fluktuasi dalam pendapatan nasional. Kedua, bagaimana ISLM masuk sesuai ke dalam model penawaran dan model permintaan di bab 9. Dan ketiga, depresiasi besar. Seperti yang tergambar dalam kurva berikut ini, ketika R atau bunga menggambarkan kurva R dan Y pada saat garis IS bersinggungan langsung dengan LM, maka terbentuklah dengan itu adalah garis model ISLM dalam bentuk agregat. Selanjutnya adalah menjelaskan fluktuasi dengan model ISLM. Perpotongan IS dan kurva LM menentukan tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga untuk tingkat harga tertentu. Jika kurva IS atau LM bergeser, maka ekuilibrium perekonomian jangka pendek berubah dan pendapatan nasional berfluktuasi. Mari kita memeriksa bagaimana perubahan kebijakan dan guncangan ekonomi dapat menyebabkan kurva-kurva ini bergeser. Selanjutnya, bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan mengubah ekuilibrium jangka pendek. Seperti yang kita tahu, agregat demand memperhatikan kenaikan belanja pemerintah. Ini akan meningkatkan tingkat pendapatan sebesar delta G dibagi 1 dikurang MPC. Seperti yang tergambar pada kurva berikut ini, kurva IS bergeser ke kanan sebesar delta G dibagi 1 kurang MPC, yang menaikkan pendapatan dan tingkat suku bunga. Selanjutnya dikurang delta T. Misalkan penurunan pajak sebesar delta T ini akan meningkatkan tingkat pendapatan sebesar delta T dikali MPC dibagi 1 kurang MPC. Seperti itu yang tergambar pada kurva IS bergeser ke kanan sebesar delta T dikali MPC dibagi 1 kurang MPC yang menyebabkan kenaikan pendapatan dan tingkat suku bunga. Selanjutnya adalah bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM dan mengubah ekuilibrium jangka pendek. Misalnya peningkatan jumlah uang beredar. Kurva LM bergeser ke bawah dan menurunkan tingkat bunga yang menaikkan pendapatan. Mengapa? Karena ketika bank sentral meningkatkan peningkatan jumlah uang beredar, masyarakat memiliki uang lebih banyak daripada yang ingin mereka pegang. Pada tingkat bunga yang berlaku, hasilnya mereka mulai mendepositokan uang tambahan ini di bank untuk menggunakan membeli obligasi. Tingkat suku bunga R lalu turun sampai orang mau memegang uang tambahan yang bank sentral keluarkan. Ini membawa pasar uang ke ekuilibrium baru, tingkat bunga lebih rendah lalu mempengaruhi pasar barang. Tingkat bunga lebih rendah menstimulasikan investasi yang direncanakan, yang meningkatkan pengeluaran yang direncanakan, produksi dan pendapatan Y. Selanjutnya, model ISLM menunjukkan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dengan mengubah tingkat bunga. Kesimpulan ini memperluas analisa kita tentang bagaimana kebijakan moneter di bab 9. Dalam bab itu, kita menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ketika harga kaku, ekspansi jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan. Tapi kita tidak mendiskusikan bagaimana ekspansi moneter menimbulkan belanja barang dan jasa yang lebih banyak. Proses yang disebut dengan mekanisme transmisi moneter atau monetary transmission mechanism. Model ISLM menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar menurunkan tingkat bunga yang menstimulasikan investasi lalu memperbesar permintaan barang terhadap jasa. Selanjutnya ada analisis kebijakan dengan model ekonomi. Model ISLM menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan kebijakan fiskal mempengaruhi tingkat pendapatan ekuilibrium. Prediksi dari model namun kualitatif bukan kuantitatif.
Model LS menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah meningkatkan GDP dan bahwa kenaikan pajak menurunkan GDP. Tapi kita ekonom menganalisis proposal kebijakan tertentu. Mereka harus mengetahui arah dan besarnya dampak. Model-model makroekonometrik mendeskripsikan perekonomian secara kuantitatif, bukan hanya secara kualitatif. Selanjutnya adalah ISLM sebagai permintaan teori permintaan agregat. Anda mungkin melihat dari diagram ISLM bahwa R dan Y pada dua sumbu. Sekarang kita membawa variabel ketiga atau tingkat harga dalam kurung P ke dalam analisis. Kita melakukan dengan menghubungkan kedua grafik dua dimensi untuk mendeskripsikan AD atau agregat demand. Mulai dari titik A untuk diagram atas, sekarang menaikkan tingkat harga dari P1 ke P2. Kenaikan P menurunkan nilai keseimbangan uang real dan Y menggeser LM ke kiri ke titik B. R meningkat kita tahu investasi akan menurun. Karena berbagai proyek investasi jadi lebih mahal. Ini menimbulkan proses penggandaan karena delta I menyebabkan A dikurang delta Y. Delta Y memicu delta C seiring kita bergerak ke atas pada kurva IS. Ditambah dengan delta P memicu serangkaian kejadian yang berakhir dengan A dikurang delta Y menghubungan inverse yang mendefinisikan kemiringan antara kemiringan ke bawah dari AD atau agregat dulu. Selanjutnya adalah kenaikan delta G. Misalkan ada A plus delta G. Ini berarti pergeseran ke kanan pada kurva IS dan AD. Seperti yang kita tahu, persamaan IS adalah Y sama dengan C dalam kurung Y dikurang T plus kenaikan R ditambah dengan kenaikan G. Dalam jangka pendek, kita bergerak sepanjang SIRS dari titik A ke titik B. Tapi seiring pasar output berjalan dalam jangka panjang, tingkat harga akan meningkat dari P0 ke P2. Ditambah dengan delta P mengurangi nilai keseimbangan uang real, yang berarti pergeseran ke kiri pada kurva LM. Akhirnya kita menempatkan kita pada titik C di kedua diagramnya. Selanjutnya ada dampak jangka pendek. Ingat bahwa SR adalah pergerakan dari A ke B. Sekarang waktunya menentukan dampak pada variabel perekonomian. Untuk variabel Y, P, dan R. Anda dapat membaca dampaknya pada diagram. Y sama ditambah dengan karena Y bergerak dari Y bintang ke Y ke akses. P0 karena harga kaku pada SR. R ditambah karena A plus delta Y mengarah pada kenaikan R seiring IS bergerak sepanjang kurva LM. Serta C ditambah karena A plus delta Y meningkat tingkat konsumsi. Selanjutnya adalah investasi turun karena R meningkat tingkat investasi menjadi turun. Selanjutnya adalah dampak jangka panjang. Untuk variabel Y, P, dan R, Anda dapat membaca dampaknya pada diagram. Ingat bahwa LR adalah pergerakan dari A ke C. Y0 P naik menggeser LM ke kiri, mengembalikan Y ke Y bintang. Sebagaimana disyaratkan ILR ASS pada jangka panjang. Ini adalah P naik atau untuk mengeliminasi kelebihan permintaan pada P0. Selanjutnya ada R plus yang merefleksikan pergeseran ke kiri pada LM karena delta P dinaikkan. Selanjutnya ada C 0 karena baik Y dan T kembali ke tingkat alaminya. Selanjutnya adalah investasi dikurang karena R telah meningkat bahwa lebih banyak karena plus dari delta P. Misalkan ada kenaikan pada delta M,
Lihat pada persamaan sesuai dengan yang dinyatakan istilah M. Perhatikan bahwa M meningkat sehingga meningkatkan nilai jumlah uang beredar yang berarti pergeseran ke kurva LM dan AD. Dalam jangka pendek kita bergerak sepanjang SARS dari titik A ke titik B. Tapi seiring pasar output berjalan dalam jangka panjang, tingkat harga akan naik dari P0 ke P2. Ditambah dengan delta P ini mengurangi nilai jumlah uang beredar real yang berarti pergeseran kiri ke kiri kurva LM. Pada akhirnya, ini menempatkan kita pada titik C pada kedua diagram. Dalam jangka pendek, sekarang waktunya menentukan dampak pada variabel perekonomian. Untuk variabel Y, P, dan R, Anda dapat membaca dampaknya pada diagram. Pertambahan Y karena Y bergerak dari Y bintang ke Y1. Selanjutnya adalah P karena harga kaku pada SR, dan R kurang karena A plus delta Y mengarah pada penurunan R seiring LM bergerak sepanjang kurva IS. Selanjutnya adalah C yang ditambahkan karena A plus delta Y meningkatkan tingkat konsumsi, yang artinya C meningkat karena Y juga meningkat. Selanjutnya investasi naik karena R meningkat, tingkat investasi menjadi turun. Selanjutnya dampak jangka panjang. Ingat bahwa LR adalah pergerakan dari A ke C. Untuk variabel Y, P, dan R, Anda dapat membaca dampaknya pada diagram. Y 0 karena P naik menggeser LM ke kiri mengembalikan Y ke Y bintang, sebagaimana disyaratkan pada LRAS. Selanjutnya P naik untuk mengeliminasi kelebihan permintaan pada P0. Dan R0 mengeliminasikan pergerakan LM karena mengembalikan R ke tingkat alaminya. C tetap karena baik Y dan T kembali ke tingkat alaminya. Serta investasi tetap karena Y dan R tidak berubah. Soalnya bagaimana jika ada peningkatan belanja konsumsi otonom? Seperti yang kita tahu pada gambar pertama adalah ini menimbulkan pergeseran ke kanan dari AD ke AD1. Yang artinya dalam jangka pendek bergerak dari A ke B. Dalam jangka panjang pasar berjalan dari P0 ke P2 dan B ke C. Yang ketiga adalah delta P menyebabkan LM dari P0 bergeser ke kiri ke LM P2 karena penurunan nilai jumlah uang beredar real. Dari dalam jangka panjang Y menjadi naik, tapi dalam jangka pendek Y tetap. Dalam jangka panjang P tetap, dalam jangka pendek P tetap, dalam jangka panjang P malah naik, dan dalam jangka pendek R naik 1 dan dalam jangka panjang R naik 2. Dan dalam jangka pendek C naik 1 dan dalam jangka panjang C naik 1. Dalam jangka pendek investasi menjadi turun 1 dan dalam jangka panjang investasi menjadi turun 2. Selanjutnya ada materi depresiasi besar. Hipotesis mengeluarkan spending hipotesis penyebab penurunan adalah pergeseran kontraktif pada kurva IS. Hipotesis uang atau money hypothesis mencoba menjelaskan dampak dari penurunan histori jumlah uang beredar sebanyak 25% dari tahun 1929 sampai ke 1933, di mana pengangguran naik menjadi dari yang awalnya 32% menjadi 3,2% menjadi 35,2%. Beberapa ekonom mengatakan deflasi memperburuk depresiasi besar. Mereka berpendapat pendapatan deflasi membuat kemerosotan ekonomi tipikal pada 1931 menjadi periode pengangguran tertinggi dan pendapatan merosot yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena menurunkan jumlah uang beredar bertanggung jawab atas turunnya tingkat harga. Ia juga
Ia juga mungkin bertanggung jawab atas parahnya depresi. Mari kita lihat bagaimana perubahan tingkat harga mempengaruhi pendapatan pada model ISLM. Yang pertama ada yang namanya efek Bigot. Efek Bigot pada model ISLM adalah penurunan harga meningkatkan pendapatan untuk tiap jumlah uang beredar atau M. Tingkat harga lebih rendah berarti keseimbangan uang real lebih tinggi. M per P kenaikan keseimbangan uang real menyebabkan pergeseran ekspansif pada kurva LM yang mengarah pada pendapatan yang lebih tinggi. Cara lain di mana penurunan harga meningkatkan pendapatan disebut efek Bigot atau Bigot effect. Pada dekade 1930-an, ekonom Arthur Bigot menunjukkan bahwa keseimbangan uang real adalah bagian dari kekayaan rumah tangga. Seiring harga turun, keseimbangan uang real menjadi naik. Rumah tangga meningkatkan pengeluaran konsumsinya dan kurva IS bergeser ke kanan. Selanjutnya ada teori deflasiasi utang. Ada dua teori untuk menjelaskan bagaimana penurunan harga dapat mengurangi pendapatan, bukan meningkatkannya. Pertama, ada teori yang namanya teori deflasiasi utang. Penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan. Kedua, dampak deflasi yang diharapkan. Teori deflasi utang adalah meredistribusikan kekayaan antara kreditor dan debitur. Penurunan tingkat harga menaikkan utang real. Pemiskin debitur membuat mereka mengeluarkan uang yang lebih sedikit dan kreditor lebih banyak jika kecenderungan mengkonsumsi mereka sama. Tidak ada dampak agregat. Tapi jika debitur mengurangi pengeluaran lebih besar dari jumlah kreditor ditingkatkan, efek neto pada permintaan agregat adalah pengurangan. Ini mengontraksikan IS dan mengurangi pendapatan nasional. Selanjutnya ada deflasi yang diharapkan pada dalam model ISLM. Tingkat bunga yang digambarkan oleh kurva I dan E. Deflasi yang diharapkan atau nilai negatif dari RE menaikkan tingkat bunga real untuk tiap tingkat bunga nominal. Dan ini mengurangi pengeluaran investasi. Pengurangan investasi menggeser kurva IS ke bawah. Tingkat pendapatan dan tingkat bunga nominal I menjadi turun, tapi tingkat bunga real R menjadi naik. Adapun konsep-konsep penting yang sudah kita pelajari pada bab 11. Antara lain adalah yang pertama ada itu mekanisme transformasi moneter atau monetary transmission atau transmission mechanism. Ada yang kedua ada teori efek Bigot atau Bigot effect. Yang ketiga ada teori deflasi utang atau debt deflation theory. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari materi bab 11 adalah tragedi bab ini dan bab sebelumnya adalah pendahuluan pemahaman kita tentang permintaan agregat. Kita sekarang memiliki sarana untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal dan moneter dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, harga adalah fleksibilitas dan kita menggunakan analisis klasik dan bagian bunga 2 dan 3 buku ini. Dalam jangka pendek, harga bersifat kaku dan kita menggunakan model ISLM untuk mengkaji bagaimana perubahan kebijakan mempengaruhi perekonomian. Meskipun memberikan kerangka dasar untuk analisis permintaan agregat, model yang disajikan dalam bab ini bukan merupakan keseluruhan citra. Dalam bab selanjutnya kita akan kaji lebih rinci unsur-unsur dari bab ini memiliki pemahaman kita tentang permintaan agregat demand di bab 12. Kita mengkaji bagaimana interaksi di dunia internasional mempengaruhi teori permintaan agregat kita. Baiklah, saya rasa cukup sekian dari penjelasan saya tentang materi bab 11 tentang permintaan agregat 2. Saya Karamel Fitra, apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya sudahi pada pertemuan kali ini. Mungkin kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya di bab 12 yang kita akan membahas tentang tinjauan ulang perekonomian terbuka atau model living, refreshing, dan resin cost.
Mungkin sekian saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.